Diplomat, julukan salah satu perintis kemerdekaan melalui jalur diplomasi, memperjuangkan kedaulatan negara di gelanggang internasional. Dengan urayanya, ia mengatakan bahwa Indonesia adalah bangsa yang berabad-abad berperadaban aksara yang lantas dieksploitasi oleh kaum kolonial. Perdana Menteri Republik Indonesia pertama dalam 3 kabinet yang berbeda, dialah Sultan Syahrir. Lahir sebagai anak satu-satunya di Padang Panjang, Sumatera Barat pada tanggal 5 Maret 1909. Ayah Syahrir, Muhammad Rasad yang bergelar Maharaja Sultan bin Sultan Leman gelar Sultan Palindi, berasal dari Koto Gadang, Bukit Tinggi, adalah penasihat Sultan Delhi. Ibunya bernama Putih Siti Rabiah yang berasal dari Natal, Tapanuli, Sumatera Utara. Suami dari Maria Dukhetio dan Siti Wahyuna ini menyelesaikan pendidikan SD dan SMP Mulo di Medan pada 1926. Sejak remaja, ia sudah menggemari berbagai buku-buku asing dan novel Belanda. Beliau juga menyenangi seni, di mana kadangkala ia juga pernah mengamen di Hotel De Boer, hotel khusus untuk tamu-tamu kulit putih di masa itu. Setamat dari Mulo, Syahrir masuk sekolah lanjutan atas di Bandung. Di sekolah itu, dia bergabung dalam Himpunan Teater Mahasiswa Indonesia sebagai sutradara, penulis skenario, dan juga aktor. Hasil dari setiap pementasan digunakannya untuk membiayai sekolah yang ia dirikan, Cahya Fox University atau Cahya Universitas Rakyat. Setamat AMS, Syahrir melanjutkan studi ke Fakultas Umum Universitas Amsterdam Leiden, Belanda. Di sana, ia mendalami teori-teori sosialisme. Aksi sosial Syahrir kemudian menjurus menjadi politis. 20 Februari 1927, Syahrir termasuk dalam 10 orang penggagas Himpunan Pemuda Nasionalis, Young Indonesia. Perhimpunan itu kemudian berubah nama menjadi Pemuda Indonesia, yang menjadi moto penyelenggaraan Kongres Pemuda Indonesia, kongres monumental yang mencetuskan Sumpah Pemuda pada 1928. Sejak muda, Syahrir dikenal aktif dalam organisasi serta forum-forum politik. Terbukti kemudian, pada November 1945, Syahrir didukung pemuda dan ditunjuk Soekarno menjadi formatur dalam kabinet parlementer. Banyak yang bilang, Republik Indonesia tanpa Syahrir, Soekarno bisa terbakar dalam lautan api yang telah ia nyalakan. Sebaliknya, sulit dibantah bahwa tanpa Bung Karno, Syahrir tidak berdaya apa-apa. Meski jatuh bangun akibat tentangan bangsa sendiri, Kabinet Syahrir 1 hingga 3 tetap konsisten berjuang di jalur diplomasi. Sebuah jalan untuk mencapai penyelesaian secara damai atas sengketa Indonesia-Belanda. Syahrir tak ingin konyol menghadapi tentara sekutu yang sudah tentu dengan persenjataannya yang jauh lebih canggih. Diplomasi Syahrir kemudian berubah kemenangan sementara. Di antaranya, Perjanjian Linggarjati 25 Maret 1947 yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia secara de facto atas wilayah Jawa, Madura, Sumatera. Berdasarkan Perjanjian Linggarjati, menyusul pengakuan de facto oleh Inggris, USA, dan Mesir. Dan setelah itu, dalam periode 1947 hingga 1948, didirikan perwakilan Republik Indonesia di Singapura, Penang, Bangkok, Delhi, Kairo, New York, dan Canberra. Sejak tahun 1950, Syahrir tidak lagi memangku jabatan negara. Meski jasanya besar, di akhir hidupnya Syahrir malah tidak mendapat perlakuan selayaknya pejuang. Hubungan Sultan Syahrir dan Presiden Soekarno memburuk karena Syahrir dianggap terlibat dalam penggulingan pemerintahannya. Tahun 1962, pendiri Partai Sosialis Indonesia itu pun ditangkap dan dipenjarakan tanpa diadili hingga menderita stroke.
Lalu Syahrir diizinkan berobat ke Zurich, Swiss. Hingga pada tanggal 9 April 1966, Syahrir meninggal dunia. Jenazahnya lalu disemayamkan di Taman Makam Pahlawan, Kalibata.